Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalu lahumā in kāna hādhā huwal haqq min 'indik fa'amtir 'alaynā hijāratan minas samā'i aw i'tinā bi'adābin alīm. Wa mā kāna Allāhu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma lahum an la yu'adzibuhumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa idh qala lan aling sapa sliramu Muhammad qalu idh qala ing mangsani padha ngucap sapa wong kafir Allahumma duh Gusti Allah in kan lamun ana apa hadza iki Allah dikete perkara ya qra'u kang maca ing hadza sapa Muhammad dan Muhammad huwa ya hadza kal haqu iku perkara sing bener al munazzalu kang den turuna min indika saking ngarsane panjenengan fa amtir alaina hijarat mongko ngudani panjenengan alaina ing atas kita hijaratan ing watu minas samai kang tetep saking langit awi tina utawa nakaaken panjenengan ing kita bi adabin kelawan siksaan alimin kang laraaken muklimin tegese nglarakaken ala ingkari ing atase ngingkari hadzal Qur'an. Kala ngucapku ing mengkono iki tingkah sapa an-nadhir wa ghairuhu lan nadhir. Istihzaan krana gawe ngeguyu menghina. Wa ihaman lan aweh salah cipta anan temestune. Qur'an iku ala basyiratin ing atase sifat peninggal bisa diketahui. Wajirmin lan rupa bentuk jirim dibutlangi kelawan bantalaken ikilah Quran. Ingatlah engkau oleh engkau Muhammad ketika mereka yaitu Nabi dan para temannya berkata, "Hei Allah, kalau memang benar apa yang engkau turunkan yang dibaca Nabi Muhammad itu adalah benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah siksaan yang pedih kepada kami." Ini nadanya nada istihzaan, menghina. Wa ihaman, bahwa mereka itu menyangka bahwa Al-Quran itu berupa seperti tabut. Kalau tabut itu kan lempengan dari langit, langsung tertulis seperti artefak. Ini kan kalamullah, bahwa mereka menyangka bahwa Quran itu bisa diketahui atau berupa jirim. Ini penghinaan. Wa ma kana Allahu ora ana sapa Allah gustali kuli yu'adzibahu yaktine yanto nyiksa sapa Allahum ing wong kafir bima perkara sa'alu kang padha njalu sapa kafir ing wa anta halu taisiramu Muhammad kuwi iku tetep ing dalem jerone kaum itu liana ada bakal untuk siksaan ida nuzila tetkarane ida nuzila apa tulisannya ida nuzila tetkalan den turunaken walam tu'adzib ummatun ila bada khuruji nabiyha wal mu'minina minha idza nuzila apa tulisan itu terus hum apa hum kamu nggak punya kitab
Wah, apa itu sih? Ama. Oh, tulisannya. Idza nuzila tekan den turun apa siksaan ama mongko sumrambah. Walam tu ajab khale ora den siksa apa umatun siji umat. Ila bada khurujin nabiha kejaba dalam siksa mentune nabine umat. Wal mukminin lan mukmin kabeh min hasaki mengkono qaryah atau perkampungan. Wa makana Allah tidak akan menyiksa suatu kaum dengan permintaan mereka sedangkan engkau atau orang-orang baik di dalamnya. Karena siksaan ketika diturunkan itu sumrambah, gempa bumi ya gempa bumi. Maka dikenal apabila suatu daerah itu gempa bumi atau siksaan, tsunami, semuanya kan enggak pilih-pilih ini orang baik, ini orang bukan gitu. Enggak. Itu sumrambah. Menyentuh semua lapisan masyarakat, semua lapisan makhluk seperti gempa bumi di daerah Jogja dan lainnya. Ini makanya apabila orang baik, hal tersebut kejadian menjadi rahmat. Kalaupun meninggal, dia itu nantinya akan menjadi yang terbaik bagi dia. Seandainya diundur sedikit saja, akan mungkin imannya goncang dari hatinya, maka diambil saja. Apabila orang itu buruk, sesat, durhaka kepada Allah, itu merupakan siksaan yang amat pedih. Walam tu'adzab ummatun, tidaklah disiksa umat kecuali setelah keluarnya nabinya dan orang-orang mukmin dari umat itu, seperti Sodom dan Gomora itu komunitas daerahnya Nabi Lut. Tapi kalau daerah itu kayak orang baik kok kenapa kena gitu, itu berupa rahmat Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibam itu nek sekinah puniki namanya fil mudhari dimasuki lam, kemudian dibaca nasab, dinasabkan oleh an yang dibuang, jatuh sesudahnya makana atau lam yakun, ini namanya lam juhud. Lam juhud termasuk huruf nawasi, menasabkan fil mudhari dengan lantaran an yang di an lan idan kailam juhud ya. Ini namanya lam juhud liyu'adzibahum wa anta utaisyura fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum ora ono sebab Allah Gusti mu'adzibahum zat sing nyiksa kaumnya wa hum khala utawi umat atau kaum iku yastahbiruna padha njaluk ngapura sapa umat. Jadi kalau sudah terlalu parah, Allah menggantikan umat baru dengan cara ditenggelamkan, dimusnahkan dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian itu bukan fenomena. Nah, kejadian alam itu adalah settingan untuk mereset, untuk mengulangi lagi. Hasu yaquluna yang dalam segeran berucap sapa wong akeh fi tawafihim dalam tawafe wong akeh mau umat hufronaka wakila hufronaka ngaturaken nyuwun pangapura sapa ingsun kelan panjenengan. Hufronaka itu menjadi masdar badali ighfir lana atau astaghfiruka hufronaka, seperti subhanallah usabbihu subhanallah. Utai mengkono umat iku al mukminuna wa mukmin al mustada'afu kang den tindes kabeh fihim dalam kaum kama perkara kalang ndika ing la tuzilu li adabina alladzina kafaru minhum adaban la tuzilu lamun den ilangi lautuzilu li adabina aladina lamun padha ngilangi sapa sira kabeh li adabina mari krana siksan ingsun aladina akeh kafir minhum adaban alima wa ma lahum alla yu'adzibahum
lan ora ana lahum iku tetep kadue umat an la yu'adzibahum utai yen to ora niksa ing umat sapa Allah Gusti Allah bisa kelan pedang badah uruji kan dalam saute mentune sliramu Muhammad wal mustad'afina lawang sing den tindes kabeh wal qaul awal lan ing atase ucapan yang pertama ya iku nasihatun ya uti ayat iku nasihatun nushal lima man perkara ke belakang tetap dalam sedurunge ayat wa qad adzabahu Allahu bi badrin teman-teman niksa hum ing umat sapa Allah bi badrin kelan badar wa burilan liyane kelan badar wa hum utai mengkono-mengkono kaum iku yasuduna buntoni ayam nauna tegah sapa kaum annabi yang kanjeng nabi wal muslimin wa muslim anil masjidil haram anda saking nekane masjidil haram ayatufu bihi ing yen to bertawaf sapa nabi lan muslimin bi kelawan masjidil haram wa ma kanu auliya'ahu in auliya'u illal muttaqin wa makanu lan ora ana sapa mengkono-mengkono umat iku auliya'ahu kekasih-kekasih Allah kama perkara zamu kang padha nyono sapa akeh in auliya'uhu ora ana uti kekasih Allah ilal muttaqun kejaba iku wong sing padha takwa kabeh in itu merupakan in nafi walakin aksaruhum la ya'lamun tapi uti akeh menungso iku la ya'lamun ora padha ngawurus sapa wong akeh an la wilayata lahum alaihi ing temen setuhune ora ana sifat kewalian sifat kekasih lahum kadue wong akeh ali ngatasé Allah la wilayata lahum alaihi wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Ini menceritakan bahwa setiap perjuangan kebenaran di situ berhadapan dengan hal keburukan. Ini sebagai keseimbangan. Hidup itu pilihan, milih kiri atau ke kanan, milih yang bagus atau milih yang buruk, semua ada konsekuensinya. Tetapi apabila ingin berdakwah, ingin ud'u ila sabili rabbika untuk berdakwah ya konsekuensinya ya tadi berhadapan orang-orang yang mayoritasnya adalah produk gagal, mayoritasnya adalah pembangkang. Ini konsekuensinya dari dulu sampai sekarang, dari makanya diceritakan. Tetapi para nabi-nabi itu kan kerjasamanya dengan malaikat Jibril ya, yang penuh dengan hikmah, penuh dengan santun. Ya, makanya semuanya dirangkul. Asal memang benar-benar ingin berproses hijrah dari yang buruk menjadi yang baik. Seorang nabi tidak kerjasama dengan Israel, langsung das. Israel kan tukang mateni. Jadi kalau tidak mau ikut langsung mateni. Tapi ya memang ada nabi yang temperamental. Ya, kalau dulu itu ya memang sudah sebegitu lama, tapi yang datang sedikit. Seperti Nabi Nuh diberi kesempatan dakwah 950-an, yang datang itu hanya cuma berapa? 80-an. Dan ini menjadi teladan bahwa bukan jumlah atau kuantitas yang kamu dapatkan ketika kamu berdakwah, tapi yang dinilai itu adalah etos kerjanya. Maka disebut ulul azmi. Wa maka Allah wa id akhadallahu mitsaqan nabiy wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa min Ibrahim wa Musa wa Isa mitsaqan ghalidha. Ini ayat menerangkan ada 5 nabi di sini yang kalau diteliti itu secara zahir bukan orang kaya, secara zahir juga bukan orang sosialnya tinggi. Nuh bin Lama dikenal orang biasa, tapi orang baik gitu kan. Nabi Ibrahim dikenal kalau azar dari orang tuanya malah justru tukang pandai
tukang membuat patung. Nabi Musa itu Ali Imran ya terkenal biasa, ya tetap soleh. Nabi Isa bahkan tidak punya bapak. Nabi Muhammad bin Abdullah ya tetap adalah masyarakat biasa. Dan di sini dimasukkan 5 ini itu untuk menggambarkan bahwa seorang kiai itu bukan dinilai dari jumlah muridnya. Wow, dia itu sukses jadi orang kiai karena muridnya itu ribuan, pengaruh ribu enggak. Kalau jadi kiai itu kok dinilai dari kayanya, kemudian dari banyaknya apa muridnya. Yang paling menang Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman kaya raya, seorang raja, menguasai berapa itu negara, umatnya banyak. La nufarriqu baina ahadin minar rusul. Saya tidak menerangkan ini untuk dibeda-bedakan. Islam itu tidak membedakan nabi ini, nabi ini, nabi ini. Semuanya sama, yaitu hamba Allah yang Allah utus untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi sesama pada alamnya tersebut. Ini menerangkan bahwa kamu itu janganlah terkesima dengan kiai yang mempunyai ribuan umat, yang terkenal, yang mobilnya kinyis-kinyis, Pajero Sport atau Alphard TH gitu, nggak usah ya. Itu bukan itu. Jadi kiai itu bukan kok rumahnya yang pakai lift karena lantai 17 rumahnya, santri sudah ribuan, bukan. Tapi nilai dakwah itu dinilai dari eksistensi dan juga kefokusannya, etos kerjanya. Seperti Nabi Nuh 950 tetap dia itu sebagai seorang kiai fokus pada tugasnya walaupun hanya mendapatkan berapa 85 atau 3 gitu kan. Coba sekarang yang Ibrahim, jadi kamu jangan rumah, aduh bagaimana saya akan jadi kiai, gimana? Saya sih pintar masa kita, tapi kalau melihat orang tua saya hanya cuma buruh tani, hanya cuma buruh ngarit, mana ada? Ya dari segi sosiologi memang nasib dan nasab. Amati Imam, orang umum itu melihat ketundukan itu dengan nilai sosial, yaitu nasib dan nasab. Makanya kalau kamu ingin cita-cita menyebarkan dakwah dari kiai, kamu minta, ya Allah, datangkanlah seorang istri teman sejati yang dari keturunan bibit bebek Bogor, cara Jawanya. Tun hakul markatuh di Jamalia jelas ya, jalur sing ayu kan. Terus lagi 5 lia ya jelas, jalur sing su. Lina sabia ya jelas, jalurnya nasab tinggi dan ideologinya litinya. 4-4-nya minta semuanya seperti saya, jujur. Makanya ya Allah, tunjukkan siapa yang mempunyai nasab tertinggi di daerah Kebumen. Ting, ada 2, Sehat Dikasa dan Somalan. Saya minta dua-duanya karena seorang laki-laki kan bisa mayo. Gitu ya, pikir. Itu dulu waktu saya di Sarang sana itu the law attraction. Itu narik, umur saya masih 25 tahun, tapi saya titip ya Allah, umur saya masih dini. Umurnya berapa kamu? 20 sudah tua aja. Ya, ini ceritanya. Ya, 20 enggak apa-apa minta istri, tapi nanti gitu ya, Bro. Nah, dulu saya minta istri itu pengalaman ini, the law attraction. Makanya saya ajarkan kepada kamu kalau jadi kiai itu suruh rasakan mantra atau wiridan-wiridan. Nabi Muhammad saja di Gua Hiro the law attraction-nya dengan hukum tarik menarik. Tapi yang dulu jangan barteran karo jin atau sini barteran karo loro kidul. Ya Allah, datangkanlah. Saya bercita-cita meneruskan perjuangannya ulama masalah di daerah Kebumen. Tunjukkan keturunan siapa yang untuk nantinya menjadi bibit bebek bobot. Karena yang dilihat oleh masyarakat awam adalah nasib dan nasab. Nasib dan nasab. Akhirnya ting,
Sadikarsa itu makomnya ada Syekh Anom. Ini Syekh Anom itu banyak setiap malam Jumat ziarah sana. Keturunannya itu yang namanya Kiai Habib, juga Guru Mursyid. Datang ke sini, bawain anak 2. Gus, monggo milih. Dulu gaya dulu lagi saat-saat meh jadi punya istri. Itu kalau anak zaman anak semua. Kedelok, kok enggak ada getarannya, enggak ada tarikannya, yang jelas enggak ayu lah, enggak cantik gitu. Menurut saya gitu. Well bro, makanya ini acara ini rahasia sebenarnya. Enggak getaran, enggak ada tarikan di sini vibrasi saya, enggak ayu. Dua-duanya silakan, ini yang kaki, ini yang kakak. Mondok di sini ini. Hitung siapa yang tidak kenal Pak Habib. Seorang guru mursyid, pondoknya banyak santrinya, finansialnya jelas freedom, toko dewek duitnya datang sen. Tapi ya memang inilah yang namanya jodoh di tangan Tuhan. Tapi kan kita itu minta dulu. Dan saya itu tidak bisa jawab, tapi dia mungkin kalau pikir-pikir gitu setelah pulang nggak ayu, nggak cantik, langsung tinggal satu. Dulu repot loh, seganteng saya, sepandai saya itu banyak yang lamar. Ada puluhan orang lah ya, saya bingung mulai surat, mulai ini teges-tegesan di depan saya. Di sarang itu ya dipepet-pepet di sarang sana. Ketika melepet, saya kan mempunyai maknya mak saya itu banyak di rumah, di sarang sana. Ono apa mak? Bajunya ada apa mak? Tuh tetangga minta kamu jadi mantunya. Jangan, saya sudah punya di rumah gitu. Laris juga di sarang dulu saya. Banyak yang di rumahnya sama diburu-buru. Oh gitu kan, ono sing Raden, ono sing ini. Jadi bukan berarti saya lika-liku laki-laki enggak, tapi kebingungan memilih yang terbaik. Tapi ingat, nah aku mbiyen lagi nang sarang kan wis nyurati Gusti Allah kepada Allah yang terhormat. Datangkanlah seorang wanita yang saya mencintai, dia mencintai saya dari keluarga Somalang. Itu karena ya itu tadi Sadikarsa saya juga tinggi derajatnya. Somalang paling tinggi, akhirnya garis ijimennya tekokno. Sehingga kasapnya saja limpatnya iki. Lima cara wali ini kasap ya. Itu geger orang. Ditulis kene ngono. Zaman panjang nyuratin Gusti Allah dadi wis ngerti. Kok diwae. CNN teko sampai nanti aku online terus. Kalau Gusti Allah di mana gitu ya. Kayak kamu itu pesan beli apa? Beli itu online itu ada nasi berkat. Itu mestinya sudah sukses permintaannya di ACC akan dikirim lewat JNE. Tapi kan nggak sabar ya, gregetan ya. Itu browsing terus alamat JNE, alamat pengiriman paket. Saya juga gitu. Sabar. Ini setengah bulan itu, 1 minggu itu. Aku tipe-tipe panas. Nas. Bingung, bukan berarti ora bari Mas, tapi akeh banget sing lamar dadi bingung aku. Mbah ukuran ngene. Aku bingung ngadepi kowe. Ki ora gelem. Oh, sapa sih jenenge? Apa sih yang kamu minta sih dari seorang wanita sing penting bolong kan? Lah iya lah nek wong wedon ora bolong ya percuma ya. Ayo kaya pun nek ora bolong ya tetep enggak boleh ya karena itu itu adalah kekurangannya. Nah, wis lah karep aku ya wis salat istikharah. Aku pirang-pirang ngantong iki kok ngono-ngono dilamar. Ana sing Raden, ana sing iki. Tak istikharah ujar kok ufule 3. Salat istikharah kan harus uful ya. Undian nasib kepada Allah itu. Salat istikharah, ya Allah beri kami itu petunjuk, ditulis. Uful. Kemudian yang ketiga lataful.
latakul tete kluntung ya. Mbah Ukur ngono-ngono telung dina setimono. Jan masuk akal enggak? Ya yes, pokoknya masuk wis ngono, pokoke sing penting undian nasib. Bareng sembayang, kocok cekak. Undi. Latakule loro terus. Jadi latakul uful. Berarti kan tidak seimbang. Karep aku ya uful telu. Paling tidak ya ufule loro. Tapi kok tetep bae latakule loro. Telu. Akhirnya bosen bawa pulang itu. Wis lah. Karepmu ngono. Nah, nek pun kados niku kula mawon pun. Kula tak istikharah. Nah, istikharah aku kan kekayangan, ora jengkelat-jengklit ngono kaya kowe. Aku istikharah dari dulu sudah yang terbaik, paketannya dread. Saya sudah tahu diberi kabar. Masuk teko. Terus musafah, almarhum Mursyid Sadilia. Sampai pagi-pagi malamnya tidak kita tidur. Ya karena memang sudah diberi informasi kan virtual, sahabat virtual itu dudu jin, dudu apa, gawe dhewe aku. Kamu tak warai gawe sahabat virtual ya. Jadi nek apa, nek kepeng kangen papa, sono balik kayak gitu. Pulang sana. Saya diberikan dari pagi-pagi saya biasanya baru subuh tidur, saya tidak tidur. Jemput. Nanti ada tamu. Wah gitu dah. Sampai terucap demonstrasinya. Itu tenang. Kalau saya itu limit itu gitu. Sampai detik sekarang. Siapapun gitu. Nyolok kamu itu gitu loh ya. Makanya jangan macam-macam sama saya. Saya kan banyak dukun. Ya, di atas temannya Bill Gates, di atas Bill Gates sedikit kayaknya. Nah gitu. Ini kembali, jangan lama-lama ceritanya. Bibit, bebet, bobot. Kamu jangan minder hanya cuma bapak kamu ini. Karena contohnya banyak. Paling tidak Nabi yang ulul azmi itu dinilai etos kerjanya. Bukan dinilai dari nasabnya. Bukan dari nasibnya. Kalau nasab dan nasib, yang paling menang Nabi Sulaiman jadi kiai, jadi nabi. Kamu pun jangan minder. Wong saya juga bisa minta bibit bebet bebot nasib. Lah, nasab kalau nasibnya itu tidak ada, ya masih berharga lah ya. Yaitu keturunan ini, kan gitu. Tapi kalau nasibnya bagus, nasabnya enggak, ya juga ompong. Kamu kaya lah ya, tapi tidak mempunyai nasab. Dakwahnya pun enggak gandeng. Ya paling-paling mau jadi santri kamu ketika kamu bayar kan ya. Makanya saya itu mempunyai angan-angan besok ketika nasib saya baik, uang yang virtual itu sudah cair, saya temu. Setiap ngaji, kamu mau jadi santri saya? Mau setiap ngaji 50.000, 50.000 gitu. Ya karena disiplin kiai kalau nasibnya bagus itu harus ngedung. Tapi nek jadi kiai nasabnya bagus, nasibnya bagus kan lebih ya, mempunyai harga. Lah gimana kamu? Ingin jadi kiai ndak punya nasib, ndak punya nasab. Siapa yang mau mendengarkan omongan kamu, bro? Kamu ngomong apa? Innamal khamru wal masyuru wa judi itu. Kalau aja kamu Pak Yai, jangan di sini kalau khotbah, di laut sana, kan gitu. Enggak ada yang mau tunduk karena kamu itu tidak ditakuti, nasabnya enggak ada. Kamu siapa? Anaknya siapa? Kan gitu. Nah, ya ini dari sosiologinya gitu. Tapi kalau kamu kaya itu bisa memaksakan kehendak. Makanya nasib ya harus digerut ya. Enggak apa-apa, saya tidak jadi Gus, tapi jadi bapaknya Gus. Akan mencetak generasi kiai-kiai setelah saya. Hebat enggak? Ya hebat lah gitu. Memang saya tidak jadi keturunan kiai, tapi saya akan mencetak kiai. Kalau saya beda, teman saya Habib. Beb, saya bisa enggak jadi Habib? Kan gitu. Hanya cuma, kalau Gus jelas Gus. Pulang pasti jadi kiai saya. Karena saya Gus, tapi kok bisa nggak jadi Habib? Dan ternyata ya bisa lah, jadi bapaknya Habib saja. Itu sakit, itu darah biru juga
Habib, karena ibu itu Sripak. Itu ibunya sakit itu Sripak, bro. Oh, darahnya juga biru, kalau saya merah. Itu ya, intinya seperti itu. Yang sekarang jaga kehabibannya itu yang jadi pengasuh Al-Kahfi, Gus Abi, itu Habib. Ya namanya juga alnya, durinya Al-Hasani. Dan berubah saja. Saya seperti Habib karena Mukhtar Ghufran Al-Hasan. Dan anaknya tidak usah ditambah lagi Sakif Mukhtar Ghufran Al-Hasan. Kehabiban dari Somalang itu Al-Hasan Al-Hasan. Tuh penting ya, nasib Pak bisa digolek, bisa dicari. Tapi nasab ya bisa dicari. Kamu kan tidak punya nasab ya, saya akan menciptakan nasab tersendiri. Berani enggak? Kami kan surati Allah kepada Allah yang terhormat. Saya bercita-cita ingin jadi kepala suku, gitu ya. Tuh kepala suku itu, ya. Ini kepala suku yang Islami. Maka dengan itu hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan saya serahkan kepada kamu, berikan semuanya. Jadi kalau kamu dakwah harus nasab ya juga diperhitungkan. Ini rahasia perusahaan, jangan diomong-omongan umum. Ya gitu. Ya karena kebanyakan walaupun pintar kitabnya, kalau tidak punya nasab itu ndak, upasnya ndak mandi. Kalau masih mempunyai nasab, syukurlah kamu bisa dihargai karena bapaknya, karena kakeknya. Gitu. Lah kalau kamu tidak punya nasab, kamu cari materi dulu. Bagaimana mengumpulkan biar jadi orang kaya. Maka saya jadi mempunyai keinginan santri saya kalau tidak jadi kiai ya jadi pengusaha. Karena nanti pengusaha tetap dia dihargai. Kalau jadi kiai insya Allah ya tetap dia dihargai walaupun harus lukahnya lebih parah lagi, lebih sungguh-sungguh. Itu banyak kalau milih. Kamu ingin jadi pengusaha atau jadi kiai? Jangan senyum, cepat milih karena nantinya menjadi nasib kamu. Banyak itu alumni. Saya ingin jadi kiai. Kalau kiai harus sabar bro. Umumnya kiai harus melarat. Bukan begitu. Siap melarat. Jadi kalau jadi kiai itu harus siap melarat, bukan harus melarat, tapi siap melarat. Ya jadi kiai sebenarnya harus sugih, yaitu nasibnya harus baik. Tapi kondisi seandainya kamu umatnya memerlukan, kamu tidak bisa aktivitas, kebanyakan lah ini finansialnya itu kurang, tidak sabar dan sebagainya. Umumnya kalau jadi kiai itu finansialnya mandan sedikit beda, yaitu maka siap melarat, bukan berarti harus melarat, tapi harus siap melarat. Dalam kondisi apa? Contohnya saya jadi kiai tidak melarat, saya itu Bill Gates kalah dengan saya. Uang yang belum dicetak untuk saya ya, apalagi yang sudah dicetak. Hebat kan? Kekayaan saya itu melimpah. Datang gitu ya. Ya makanya kamu jadi kiai itu harus siap melarat, bukan berarti harus melarat. Gitu. Nah, kalau tidak mau jadi kiai, kamu harus jadi pengusaha, tapi yang dermawan. Pengusaha dermawan, bangun pondok. Gitu. Kemudian santrinya tetangga terukirkan diajak, kamu mau nggak mondok di pesantren yang saya buat gitu ya. Gitu. Loh, harus jadi pengusaha semuanya. Komitmen ya. Kalau tidak jadi kiai harus jadi pengusaha. Harus pengusaha. Lalu karyawan siapa? Karyawannya santrinya tetangga. Bang, santrinya saya tidak boleh jadi karyawan. Harus jadi pengusaha dan atau jadi kiai. Loh, jadi kiai semuanya siapa? Santrinya adalah santrinya tetangga. Hebat. Ya gitu. Nah, itu. Ini sosiologinya. Maka kamu harus ngamati mulai sekarang bahwa kita motivasi ranah kamu nanti akan pulang, ilmu-ilmu yang tidak tertulis, bagaimana bersosialisasi, berkomunikasi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati.
Umumnya orang itu tersugesti dengan wah hebatnya serbannya lamprah. Kemudian di podium dan ngacung-ngacung seperti ini. Saudara-saudara. Akhirnya banyak mencium. Kamu terinspirasi itu. Akhirnya apa? Belajar pidato saja. Pulang dari pondok ke rumah tidak punya santri. Santrinya tetangga diseroboti, kiainya disikuti. Wah, dia itu nggak benar dia. Kiai kok seperti itu. Kayak kamu itu orang-orang yang wah suci-suci ya pulang dari pondok ya. Oh belum tahu kamu. Itu umumnya santri pulang dari pondok itu gaya. Akitas ya. Nah, gitu. Saya itu pengalaman pulang dari pondok benar-benar saya mencari santri. Itu santrinya siapa? Santri sana. Oh enggak bisa saya rebut. Biar ke sana saja. Makanya dulu saya itu yang preman-preman, manowar, manusia orang waras yang saya kumpulkan. Karena paling tidak manowar itu tidak menjadi umatnya siapa. Mau enggak jadi umat saya? Mau. Hebat ya enggak? Pulang dari pondok, manusianya itu di hadapan saya itu manusia orang waras semuanya. Tapi banyak yang sukses, yang jadi kiai banyak. Preman-preman itu banyak, ya sampai sekarang hubungan dengan preman itu bagus sekali. Tuh, jadi jangan semua dakwah yang sudah jadi santrinya tetangga diseroboti kamu itu gimana? Untung saja al ulama warasatul iya, bukan warasatul rusul, repot warasatul rusul perang berantayu antara dia satu dan yang lain. Lah, wama lahum an yu'adzibahumullah. Wahum yasudduna 'anil masjidil haram. Wal alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.